Ini kata pelatih Thailand yang waspadai Indonesia. Indonesia dirugikan, Vietnam diuntungkan, ini sebabnya. Ini respon pelatih Vietnam akan hadapi Indonesia. Vietnam PD akan libas skuad Garuda. Filipina mengaku beruntung segrup dengan Indonesia, ini sebabnya. Kecil peluang Vietnam kalah di fase grup, ini sebabnya. Pandit Vietnam sebut Indonesia lebih berpeluang juara dibanding Vietnam, ini sebabnya. ST merasa nyaman satu grup dengan Vietnam, ini sebabnya. Ini alasan orang Vietnam tak mau segrup dengan Indonesia. Legenda Vietnam mencoba analisa dan bongkar rahasia Shin Tae-yong, ini katanya. Simak selengkapnya. Pelatih Thailand waspadai Indonesia. Timnas Thailand berstatus sebagai juara bertahan setelah memenangi 2 edisi ASEAN Cup sebelumnya. Selain itu, tim Gajah Perang juga merupakan tim tersukses dalam sejarah turnamen dengan 7 gelar. Oleh karena itu, tidak heran apabila Thailand kembali menjadi favorit juara pada edisi tahun ini. Mengomentari hal ini, pelatih timnas Thailand Masatada Ishii menyadari timnya dianggap kuat di Asia Tenggara. Meski begitu, juru taktik asal Jepang tersebut tidak ingin mengesampingkan tim-tim lain dalam perburuan gelar juara. Salah satu tim yang diwaspadai oleh pelatih berusia 57 tahun itu adalah Timnas Indonesia. Menurutnya, Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir. Ishii menilai Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya sudah mencapai level yang berbeda dan akan terus berkembang. Thailand dan Vietnam sama-sama tim kuat di kawasan, kata Ishii, dikutip dari Dantri, Komfen. Namun, perlu disebutkan bahwa Indonesia sangat progresif dalam beberapa waktu terakhir. Mereka sudah mencapai level lain dan akan terus berkembang, tidak berhenti, tambahnya. Sebagai informasi, ASEAN Cup 2024 dijadwalkan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember. Adapun format turnamen 2 tahunan itu tetap tidak berubah dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Setiap tim akan memainkan 2 pertandingan di kandang dan 2 pertandingan tandang di babak penyisihan grup. 2 tim terbaik dari masing-masing grup akan lolos ke babak semifinal, yang berlangsung dalam 2 leg. Pada edisi terakhir, Timnas Indonesia kandas di semifinal usai kalah agregat 0-2 dari Vietnam. Skuad Garuda tercatat sudah 6 kali mencapai final, namun belum pernah menjadi juara. Indonesia dirugikan, Vietnam diuntungkan dalam hasil drawing Piala AFF 2024, ini penyebabnya. Skuad Garuda jelas dirugikan dalam hasil drawing Piala AFF 2024 lantaran mendapatkan jatah istirahat yang lebih sebentar sebelum hadapi Vietnam. Sesuai dengan peraturan di Piala AFF pada edisi sebelumnya, setiap tim wajib bermain tandang 2 kali selain menjadi tuan rumah 2 kali. Timnas Indonesia dipastikan akan bermain di kandang dengan menghadapi Laos dan Filipina, yang diharapkan bakal terlaksana di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kontra Laos akan dimainkan pada 27 November 2024 pada matchday kedua fase grup, sedangkan pertandingan kontra Filipina akan digelar pada 7 Desember 2024, yang merupakan matchday kelima. Untuk laga tandang, Timnas Indonesia perlu melawat ke Yangon dan Hanoi untuk menghadapi Myanmar dan Vietnam. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar pada 24 November 2024, sedangkan laga kontra Vietnam dimainkan pada 30 November 2024. Skuad Garuda bertemu dengan Vietnam pada matchday ketiga, yang mana hanya berjarak 3 hari dari matchday kedua. Sementara itu, Timnas Vietnam tidak akan bermain sama sekali pada matchday kedua, alias ada jarak selama 6 hari di antara laga kontra Laos sebelum menjamu Indonesia di Hanoi. Jatah istirahat Vietnam yang lebih banyak, apalagi bermain di kandang, tentu akan menguntungkan bagi tim berjuluk The Golden Star tersebut jelang menghadapi Indonesia. Timnas Indonesia harus melakoni 2 laga beruntun dengan jarak berdekatan sebelum terbang ke Hanoi yang bisa jadi menentukan nasib mereka untuk lolos dari fase grup atau tidak. Hal itu tentu menjadi kerugian bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Meski begitu, Timnas Indonesia kini berada dalam kepercayaan diri tinggi. Sebab, dari 3 pertemuan kontra Vietnam di ajang manapun pada tahun 2024 ini, skuad Garuda selalu berhasil memetik kemenangan. Pertama adalah pada Piala Asia 2023 yang diselenggarakan Januari 2024 lalu, ketika Timnas Indonesia menang 1-0. Kemudian, 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 1-0 dan 3-0. Kemenangan 3-0 tersebut adalah yang pertama yang diraih oleh Timnas Indonesia ketika tandang ke Hanoi dalam 20 tahun terakhir. Prestasi Timnas Indonesia memang sedang menanjak pada saat ini, namun Vietnam mendapatkan keuntungan dari segi jadwal jelang bertemu skuad Garuda di Piala AFF 2024. Inilah respons pelatih Vietnam usai satu grup dengan Indonesia di ASEAN Cup. Kim Sang-sik tak menyangka satu grup dengan Timnas Indonesia dan Filipina di Piala AFF yang kini bernama ASEAN Cup 2024.
Media Vietnam Tan Nien menilai, itu adalah grup yang benar-benar tak terkira bagi Kim Sang-sik, terutama dengan Indonesia dan Filipina. Pasalnya, kedua tim itu sama-sama menjadi kendala sangat berat bagi Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam juga tak bisa meremehkan Myanmar, karena terbukti memiliki kemampuan menahan imbang tim kuat Suriah 1-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, sebagai pelatih baru Golden Star Warriors pengganti Philip Troussier, Kim Sang-sik menaruh perhatian sangat besar kepada Indonesia dan Filipina. Dia langsung memberikan penilaian terhadap Indonesia dan Filipina. Indonesia sedang dalam penampilan bagus, performa mereka akhir-akhir ini sangat positif. Sedangkan Filipina memiliki banyak pemain naturalisasi baru, ucapnya, sebagaimana dikutip dari Tan Nien. Pelatih asal Korea Selatan itu segera mengingatkan, namun Vietnam juga memiliki kelebihan tersendiri. Jika kami mempersiapkannya dengan matang, kami akan mendapatkan hasil bagus dalam dua pertandingan, kontra Indonesia dan Filipina, ini. Media Vietnam Tan Nien menambahkan, timnasnya tak perlu cemas menghadapi Indonesia dan Filipina, karena saat ini berstatus runner-up Piala AFF dengan dua rekor yang diciptakan di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo. Rekor pertama, menjadi tim perdana yang mencapai final dengan clean sheet, Piala AFF 2022. Sedangkan rekor kedua, Vietnam saat ini satu-satunya tim dalam sejarah tidak terkalahkan dan mencatatkan clean sheet dalam 12 laga penyisihan grup berturut-turut, Piala AFF 2018, 2020, dan 2022. Dalam 5 tahun di bawah asuhan Park, timnas Vietnam hanya kalah 2 kali di Piala AFF. 2 kekalahan itu adalah saat melawan Thailand, yakni di semifinal leg pertama Piala AFF 2020 dan final leg kedua Piala AFF 2022. Sementara dalam pertandingan melawan Filipina dan timnas Indonesia di Piala AFF dalam 5 tahun terakhir, Vietnam memiliki rekor tak terkalahkan. Selama diasuh Park Hang-seo, Vietnam menang 1 kali dan imbang 2 kali melawan Indonesia, lalu memenangi kedua pertandingan kontra Filipina. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, sudah menetapkan target mencapai final ASEAN Cup untuk Kim Sang-sik. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap berharap bisa meraih gelar juara. Di setiap turnamen, saya selalu mengincar juara. ASEAN Cup 2024 akan sangat sulit karena bertemu dengan tim-tim kuat. Namun, dengan persiapan yang matang, saya tetap yakin Vietnam bisa meraih hasil bagus dan sukses menaklukkan Piala AFF 2024, tegas pelatih berusia 47 tahun itu. Vietnam pede bisa kalahkan timnas Indonesia di Piala AFF atau ASEAN Cup 2024, ini 3 alasannya. Seperti yang diketahui, kedua negara berada di grup yang sama pada ajang ini. Media asal Vietnam, Soha, optimistis negaranya bisa mengalahkan timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi rasa optimisme tersebut. Pertama adalah terkait status Vietnam yang menjadi tuan rumah kala bertemu timnas Indonesia. Duel antara timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana di Stadion Mai Dinh, Hanoi pada tanggal 30 November. Faktor kedua adalah terkait jadwal. Dalam hal ini, Vietnam bakal memiliki waktu istirahat lebih banyak ketimbang timnas Indonesia. Vietnam akan melawan Laos pada tanggal 24 November 2024. Sehingga, tim asuhan Kim Sang-sik akan mempunyai waktu istirahat kurang lebih 5 hari sebelum melawan timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia masih harus melawan Laos pada tanggal 27 November 2024. Tim Vietnam akan bertamu ke Laos pada 24 November, kemudian menjalani pertandingan kedua dan memiliki waktu 5 hari untuk mempersiapkan diri menyambut Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong akan berangkat ke Myanmar untuk melakoni laga pembuka 24 November lalu pulang kampung menyambut Laos 27 November. Timnas Indonesia kemudian harus segera terbang ke Hanoi untuk memainkan pertandingan penting perebutan posisi teratas grup bersama tim Vietnam, tulis Soha. Faktor ketiga adalah terkait ASEAN Cup 2024 yang tak masuk agenda FIFA. Hal ini tentu akan membuat Shin Tae-yong kesulitan untuk memanggil beberapa nama penting yang bermain di luar negeri. Seperti yang diketahui, klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya selama tak masuk agenda FIFA. ASEAN Cup 2024 tak masuk agenda FIFA, sehingga kecil kemungkinan timnas Indonesia akan mendapatkan jasa pemain yang bermain di Eropa atau Jepang. Ditambah dengan harus menjadi tamu di Mai Dinh. Tantangan yang menunggu tim ini tentunya akan sangat besar, tulis Soha. Inilah alasan manajer timnas Filipina sebut timnya beruntung satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Manajer timnas Filipina, Freddy Gonzalez menilai beruntung bisa satu grup dengan timnas Indonesia dan Vietnam di Piala AFF 2024. Sebab, The Azkals, julukan timnas Filipina bisa memanfaatkan pertandingan melawan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai persiapan. Meski timnas Indonesia dan Vietnam lebih diunggulkan untuk melewati fase grup, tetapi Freddy Gonzalez memiliki pandangan berbeda. Sebab,
ia menilai Filipina mendapatkan keuntungan satu grup dengan dua tim papan atas Asia Tenggara tersebut. Meskipun mereka selalu menjadi lawan tangguh di kawasan Asia Tenggara, keakraban kami dengan tim Vietnam dan Indonesia belakangan ini tetap menguntungkan tim kami, kata Freddy Gonzalez dikutip dari The Tao 247. Sementara Freddy Gonzalez mengatakan Filipina berharap bisa mendapatkan hasil bagus saat berhadapan dengan timnas Indonesia dan Vietnam di dua laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ia menjelaskan kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai persiapan timnya untuk tampil di Piala AFF 2024. Harapan hasil lebih baik dari tim nasional Filipina dalam pertandingan babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 dengan lawan kami di Asia Tenggara. Karena ini akan menjadi batu loncatan kita menuju kejuaraan, hasil bagus, di kejuaraan sepak bola Asia Tenggara, Piala AFF 2024, November mendatang, pungkasnya. Filipina, Timnas Indonesia, dan Vietnam sedang bersaing untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Filipina tampil kurang mengesankan usai 4 laga yang dijalani hanya mampu mendapatkan 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Saat ini, Filipina sedang menjadi juru kunci atau posisi keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 1 poin. Sementara di 2 laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Filipina akan menghadapi Vietnam 6 Juni dan Timnas Indonesia 11 Juni. Peluang Vietnam kalah dari Timnas Indonesia di fase grup sangat kecil, ini sebabnya. Peluang The Golden Star kalah dari skuad Garuda di fase grup Piala AFF 2024 sangat kecil. Tapi situasinya bisa saja berubah jika kedua tim bertemu pada tahap sistem gugur. Vietnam dan Timnas Indonesia diketahui berada di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Peluang The Golden Stars keluar sebagai juara di Piala AFF 2024 cukup terbuka lebar mengingat status mereka sebagai tuan rumah. Piala AFF 2024 berlangsung di Vietnam pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Vietnam dan Timnas Indonesia diketahui berada di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Vietnam dan Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu pada laga ketiga fase grup B pada 30 November 2024. Meski berstatus tuan rumah, tetapi pundit Vietnam Quang Tung menilai tim tak diunggulkan untuk bisa menjadi juara Piala AFF 2024 karena sedang membangun kekuatan bersama Kim Sang-sik. Selain itu, ia mengakui Vietnam sedang berada di bawah Thailand dan Timnas Indonesia. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita, Vietnam, mungkin perlu membangun kembali tim nasional dari awal. Jika kita hanya menempati posisi ketiga di Asia Tenggara, itu adalah cerminan dari kenyataan, ketika kita berada di bawah Thailand dan Indonesia, itu adalah kenyataan yang sangat mungkin terjadi, kata Quang Tung dikutip dari Soha. Kendati demikian, Quang Tung melihat Vietnam memiliki peluang kecil untuk menelan kekalahan dari Timnas Indonesia dalam persaingan juara grup B Piala AFF 2024. Namun, ia mengatakan Vietnam kemungkinan besar tersingkir dari babak knockout jika bertemu dengan Thailand ataupun Timnas Indonesia. Namun, sepak bola memiliki banyak situasi lain yang bisa terjadi. Apakah tim papan atas selalu mendapat keuntungan? Dan pertandingan penyisihan grup juga akan jauh berbeda dengan pertandingan babak knockout. Jadi kecil kemungkinannya kita akan kalah dari Indonesia dan hanya finish di posisi kedua grup B, jelasnya. Jika bertemu Thailand atau Indonesia di laga knockout, risiko kegagalannya sangat tinggi. Inilah kenyataan yang pernah kita alami di masa lalu dan kini cenderung terulang kembali. Faktanya, bahkan di bawah pelatih Park Hang-seo, kami tidak bisa menang melawan Thailand satu kali pun, ujarnya. Lebih lanjut, Quang Tung mengatakan kemungkinan Vietnam kalah menghadapi Thailand dan Timnas Indonesia bisa terjadi seperti di masa lalu. Namun, ia tak terkejut jika hal tersebut terjadi. Kini, risiko kekalahan kami dari Thailand dan Indonesia hanyalah pengulangan dari masa lalu, tidak ada yang terlalu mengejutkan, bukan hal yang baru, pungkasnya. Vietnam dalam 3 pertemuan beruntun menghadapi Timnas Indonesia di level senior, selalu menelan kekalahan. Sebelum di Piala Asia 2023 Qatar, Vietnam harus tersingkir dari fase grup usai menelan kekalahan 0-1 dari tim besutan Shin Tae-yong. Kemudian, Vietnam juga akan terhenti di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Vietnam harus takluk sebanyak 2 kali dari Timnas Indonesia dengan skor 0-1 dan 0-3. Pandit Vietnam sebut peluang juara Timnas Indonesia lebih besar dari negaranya. Pandit asal Vietnam, Quang Tung, menilai negaranya memiliki peluang lebih kecil ketimbang Timnas Indonesia untuk menjuarai ASEAN Cup 2024. Quang Tung menilai bahwa ada 3 negara yang berpeluang meraih juara ASEAN Cup 2024. 3 negara tersebut yakni Timnas Indonesia, Thailand dan Vietnam. Menariknya, Quang Tung justru menempatkan Vietnam di bawah Thailand dan Timnas Indonesia. Menurutnya, peluang juara Thailand mencapai 40%.
Timnas Indonesia di urutan kedua dengan 32%. Sedangkan Vietnam menempati urutan ketiga dengan 28%. Peluangnya masih terbagi antar tim. Misalnya Thailand 40%, Indonesia 32%, dan kita 28%, kata Quang Tung, dilansir dari Soha. Kami tidak tampil bagus, dan lawan seperti Indonesia semakin bagus, ujarnya. Meski begitu, Quang Tung percaya Vietnam tetap memiliki kesempatan untuk menjuarai ASEAN Cup 2024. Terlebih, Vietnam masih masuk dalam pot 1 di undian grup ASEAN Cup 2024. Hal ini membuktikan bahwa timnas Vietnam tetap patut diperhitungkan. Tapi bukan berarti kami tidak bisa melawan mereka. Dan patut kita ingat juga, dalam hal unggulan undian ASEAN Cup 2024, kita masih menjadi dua besar di Asia Tenggara, tuturnya. Alasan timnas Indonesia justru aman satu grup dengan Vietnam di Piala AFF 2024. Saat media Vietnam menganggap timnasnya merasa beruntung satu grup dengan Indonesia, demikian pula yang dirasakan timnas Indonesia. Hal yang barangkali aneh, mengingat rivalitas antara keduanya. Namun faktanya, Shin Tae-yong justru tersenyum menanggapi hasil drawing Piala AFF 2024. Saat mengetahui Vietnam berada di grup yang sama, dia, Shin Tae-yong, hanya tertawa. Apa yang bisa saya katakan, menurut kami ini grup yang menarik. Dan menurut kami akan sangat menyenangkan bisa bertemu mereka lagi. Karena tim Indonesia kini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, kata Sumarji, Direktur Tim Indonesia dilansir dari Suara.com. Senyum Shin Tae-yong ini ternyata bermakna lain di mata pendukung timnas Vietnam. Senyum itu mengingatkan pada senyum Shin Tae-yong saat mengalahkan Vietnam di My Dinh Stadium, Hanoi 3-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Senyum yang dibalas dengan tangis pedih para persepak bolaan Vietnam. Mengenai posisi aman Indonesia menjadi satu grup dengan Vietnam, pun menjadi bahasan media Vietnam. Menghadapi Vietnam di babak penyisihan grup Piala AFF 2024, menjadi jalan cerah bagi Indonesia menuju final. Tim Van Dao adalah yang paling cemerlang di grup B. Saat itu, mereka bisa terhindar dari pertemuan dengan Thailand di semifinal, dengan mudah bertemu Malaysia atau Singapura. Peluang Indonesia untuk mencapai final sangat besar dan baru setelah itu mereka bisa bertemu lawan yang layak, Thailand. Lanjut Sohak Fan. Hitung-hitungan ini memang masuk akal. Mungkin juga hitungan ini yang ada di benak Shin Tae-yong hingga dia hanya tertawa saat mendengar kabar drawing, atau mungkin juga Shin Tae-yong ingin menorehkan luka lagi ke tubuh timnas Vietnam. Namun lepas dari semua itu, kini saatnya Shin Tae-yong serius dengan Piala AFF. Sebab beberapa target yang diusungnya telah tercapai. Lihat saja di ajang Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, dan kualifikasi Piala Asia 2026. Sukses Shin Tae-yong di ajang Piala AFF 2024 diakini akan membungkam semua kritik yang tertuju padanya. Bukan tidak mungkin akan membuat langkah kepelatihannya semakin mulus di Indonesia karena mendapat dukungan semua pihak. Wakil Presiden VFF, masyarakat Vietnam tak mau Vietnam satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu, mengatakan mayoritas masyarakat Vietnam tak mau tim nasionalnya satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Penyebabnya tentu karena dalam 3 pertemuan terakhir, Vietnam selalu kalah dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Vietnam seperti berjodoh. Sebab, timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di satu grup dalam 3 ajang yang berbeda. Sebut saja kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2024. Di 2 ajang awal yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, timnas Indonesia selalu menang atas Vietnam. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2024. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda menang 1-0 dan 3-0 atas Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam. Karena itu, ada ketakutan di hati masyarakat Vietnam ketika drawing Piala AFF 2024 dilangsungkan. Sayangnya, Vietnam lagi-lagi harus bersua timnas Indonesia. Meski masyarakat Vietnam khawatir, Tran Anh Tu tetap optimistis Vietnam bisa menyulitkan timnas Indonesia. Terlebih, laga Vietnam versus timnas Indonesia di fase grup digelar di kandang sendiri, sehingga peluang Golden Star Warriors memenangkan pertandingan lebih terbuka. Secara psikologi, banyak yang tak mau Vietnam satu grup dengan timnas Indonesia. Namun, bagi saya semuanya sama saja, entah di grup kami ada Indonesia atau tidak. Target awal kami tetap satu, yakni lolos ke semifinal, kata Tran Anh Tu, dikutip dari Soha. Timnas Vietnam akan bermain di kandang sendiri melawan timnas Indonesia, yang mana itu merupakan keuntungan bagi kami. Kami bertekad melaju sejauh mungkin dengan melangkah selangkah demi selangkah. Pertama kami mencoba masuk semifinal, kemudian berjuang untuk bersaing di babak final, lanjutnya.
Menarik menanti jalannya turnamen Piala AFF 2024. Apakah Shin Taeyong akan berhasil mengantarkan trofi Piala AFF perdana bagi timnas Indonesia? Legenda timnas Vietnam ini ngaku heran dengan senjata rahasia Shin Taeyong ini. Legenda timnas Vietnam Nguyen Man Dung tak bisa menyimpan rasa kagumnya pada senjata rahasia milik timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Taeyong. Adapun senjata rahasia yang membuat Nguyen Man Dung heran adalah lemparan ke dalam Pratama Arhan. Di tingkat tim senior, Pratama Arhan juga berkali-kali memecah kebuntuan lewat lemparan mautnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F, Vietnam dipaksa tunduk atas timnas Indonesia lewat assist lemparan jauh Arhan yang diselesaikan dengan gemilang oleh Egy Maulana Fikri. Hal itu membuat legenda timnas Vietnam Man Dung heran, sepengetahuannya tidak ada tim yang bisa mencetak gol sebanyak itu lewat skema lemparan ke dalam. Sebelumnya, skuad asuhan Philippe Troussier juga pernah terbobol lewat lemparan Arhan. Itu terjadi di semifinal SEA Games 2023. Man Dung heran kenapa gawang Vietnam sering dibobol timnas Indonesia lewat skema lemparan ke dalam, padahal menurutnya lemparan ke dalam itu tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan tendangan sudut. Namun Man Dung mengatakan salah satu kelemahan lini pertahanan Vietnam adalah terlalu meremehkan efek kejutan dari lemparan ke dalam bek sayap timnas Indonesia itu. Apakah lemparan ke dalam efektif? Banyak tim di dunia melakukannya, tapi mereka tidak mampu mencetak gol sebanyak Indonesia, kata Man Dung dikutip dari Soha. Lemparan ke dalam, Arhan sebenarnya tidak bahaya seperti tendangan sudut. Namun lemparan ke dalam memiliki unsur kejutan, imbuhnya. Menurut Man Dung seringkali bek mengira lemparan ke dalam itu jaraknya dekat dan tidak akan terlalu jauh seperti tendangan sudut, para pemain menganggap ringan lemparan itu. Sehingga terkadang pihak bertahan tidak memikirkan lintasan bola, apakah kekuatan bola tersebut cukup untuk mempengaruhi gawang, jelasnya. Arhan sebagai pelempar menurutnya memiliki kendali lebih besar terhadap arah bola. Apalagi setelah terbukti berkali-kali berhasil menjadi pemicu gol, tentu tim pelatih akan memaksimalkan skema itu. Saat mereka melakukan lemparan ke tempat yang sudah dilatih dengan baik, misalnya, disambut dengan sundulan, terkadang hal itu mengejutkan lawan, terang Man Dung. Sementara itu gelandang Vietnam, Nguyen Hoang Dek menyebut bahwa gol timnas Indonesia itu terjadi karena Pho Minh Trong gagal menyapu bola liar yang dilempar Arhan. Tim sudah dengan hati-hati bersiap menghadapi lemparan ke dalam Indonesia, tapi situasinya terjadi dengan cepat, kata Minh Trong seusai laga. Kekalahan ini kesalahan semua anggota tim. Sayang kami kalah lewat situasi, lemparan ke dalam, di mana kami tahu itu kekuatan Indonesia, tambahnya. Menariknya timnas Indonesia tidak hanya memiliki Arhan yang jago dalam melempar bola jauh. Tim Merah Putih masih punya 3 pemain lain dengan kualitas yang lemparan ke dalam mematikan di kelompok umur. Selain Pratama Arhan, timnas Indonesia juga memiliki pelempar andal lainnya seperti Alfeandra Dewangga, Robbie Darwis, hingga Friendly Saputra. Lemparan jauh Alfeandra Dewangga sudah berhasil menjadi assist saat timnas Indonesia menumbangkan Vietnam di SEA Games 2023. Kemenangan di leg pertama pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini membuat timnas Indonesia mencatatkan 3 kemenangan beruntun terhadap Vietnam. Sebelumnya, anak asuh Shin Taeyong sukses memulangkan Vietnam dari ajang Piala Asia 2023 dengan skor 1-0 melalui gol Asnawi Mangkualam. Rizky Ridho dan kawan-kawan kembali berhasil membuat malu timnas Vietnam di hadapan publiknya sendiri dengan skor telak 0-3. Ini menjadi kemenangan perdana skuad Garuda di Stadion Mai Dinh Vietnam sejak 19 tahun silam. Timnas Indonesia terakhir kali menang di Hanoi pada 11 Desember 2004 saat fase grup Piala AFF 2004. Kala itu timnas Indonesia menang dengan skor telak 0-3 lewat gol yang diciptakan Boa Salosa, Ilham Jayakesuma, dan Mauli Lesi. Pasca kekalahan 0-3 ini terulang, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, langsung memecat pelatih Philippe Troussier.